Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zimad Iksan. Dalam memenuhi UAS mata kuliah metodologi studi Islam, kami diminta untuk menjelaskan terkait materi kelompok kami. Di sini judul materi kelompok saya adalah metode-metode dalam studi Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metodologi studi Islam. Menurut Nur Hakim, MSI adalah pembahasan secara mendalam tentang berbagai pendekatan metode dalam mengkaji dan meneliti agama Islam sebagai objeknya. Pendekatan adalah sudut pandang, bagaimana suatu permasalahan didekati, dibahas dan dianalisa berdasarkan sudut ilmu atau teori tertentu, sehingga mendapatkan kesimpulan yang tepat. Sementara metode adalah cara-cara yang ditempuh oleh seorang penstudi untuk memahami dan mengkaji Islam sebagai objek studi. Dan berikut adalah metode-metode dalam studi Islam yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode studi fikih. Definisi fikih sendiri adalah fikih berasal dari bahasa fakiyah yafqahu fakihun, yang artinya mengetahui atau memahami sesuatu. Menurut istilah, fikih adalah sekelompok hukum syariat yang berpautan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nas Al-Quran dan As-Sunnah. Secara takrif, ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelanggang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum Islam dan bermacam rupa aturan hidup untuk keperluan seseorang, sesegolongan dan sesemasyarakatan, dan juga seumum manusia. Menurut istilah para ahli hukum Islam, fikih adalah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah yang telah diistimlatkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil syariah yang tafsilih atau terperinci. Dan telah kita ketahui bahwa kitab-kitab fikih Islam adalah mengandung berbagai hukum mengenai perbuatan manusia dalam hidupnya, baik secara individu maupun kolektif atau bermasyarakat. Sumber-sumber hukum fikih menurut pandangan Islam adalah kehendak atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kehendak Tuhan tersebutlah yang termaktub dalam firman Al-Quran yang dijelaskan oleh melalui utusan dan rasulnya atau sunnah. Sementara itu adalah perkembangan ilmu fikih. Hukum fikih ini tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan agama Islam, karena sebenarnya agama Islam ini merupakan himpunan dari akidah, akhlak, dan hukum amalia. Hukum amalia ini pada masa Rasulullah SAW terbentuk dari hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, baik berbagai hukum yang keluar dari Rasulullah SAW sebagai suatu fatwa terhadap suatu kasus atau suatu putusan terhadap persengketaan, atau merupakan suatu jawaban dari pertanyaan. Komplikasi hukum-hukum fikih pada periode yang pertama terbentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya, dan sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum mempelajari ilmu fikih itu sendiri adalah ilmu fikih yang diartikan menurut pengertian ahli usul adalah wajib dipelajari oleh segala umat Islam, karena faedah ilmu fikih ini amat besar. Di antaranya mengetahui mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang haram, mana yang halal, mana yang sah, mana yang batal, dan mana yang fasid. Lalu yang kedua adalah metode hadis. Dari segi pengertian, istilah dijumpai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Para ulama hadis misalnya berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama ahli hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi'in. Daripada itu, ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah yang berkaitan dengan hukum.
Menentukan status hadis. Langkah awal para ulama dalam menetapkan kesahihan dan kelemahan suatu hadis adalah menentukan prinsip-prinsip dasar suatu hadis sebagai cara untuk melakukan elaborasi terhadap keberadaan. Langkah ini memungkinkan terjadinya perbedaan nuansa antara ulama yang satu dengan yang lainnya. Dan dalam beberapa hal, nuansa perbedaan tersebut juga terimbas dalam menetapkan status suatu hadis. Prinsip ijtihad. Dalam melakukan ijtihadnya, ulama hadis menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan sanad dan pendekatan matan. Sanad merupakan mata rantai atau transmisi hadis yang terdiri dari orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai Nabi. Sedangkan matan hadis adalah reaksi hadis itu sendiri yang berupa sabda, perbuatan, dan pengakuannya. Prinsip status sanad, yaitu kedudukan sanad sangat penting dalam memelihara kesahihan hadis tersebut, sehingga muncul postulat-postulat yang berkaitan dengannya. Postulat tersebutlah didasari oleh keyakinan bahwa mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ekstra hati-hati. Prinsip status matan, kesahihannya hadis tidak hanya berpegang teguh pada riwayat, tetapi juga pada matan atau redaksi hadis itu, karena sebagaimana manusia bisa tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Untuk mengetahui sahih tidaknya matan hadis, maka bukan hanya hadis itu dikomparasikan dengan hadis lainnya, tetapi juga matan hadis tersebut perlu dikomparasikan dengan Al-Quran. Kaidah sanad dan matan hadis yang dihimpun oleh ulama memiliki keanekaragaman dan keberadaan sanad serta matan yang berbeda-beda. Dalam keanekaan ragaman sanad inilah seringkali para penghimpun menggunakan sanad dekat atau ali dan seringkali menggunakan sanad jauh yang disebut dengan nazil. Juga seringkali terjadi hadis yang hadis ditemuinya bersambung kepada Nabi, dan juga ada kalanya hanya sampai tingkat sahabat Nabi saja, tabi'in, atau sampai ke atba'un tabi'in. Matannya ada kalanya lurus atau tidak ada matan lainnya yang berlawanan dengan matan tersebut, dan seringkali mulus lafal-lafalnya atau tidak ada perubahan lafal-lafalnya. Berikut adalah penjelasan metode hadis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah metode tafsir. Kata tafsir berasal dari bahasa Arab, yaitu fasara yufassiru, tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman, atau perincian. Selain itu, tafsir dapat pula berarti al-idalah wal at-tabiyin, yaitu penjelasan dan keterangan. Menurut Imam Al-Zarqani mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas kandungan Al-Quran, baik dari segi pemahaman maknanya atau arti sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kadar kesanggupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, Abu Hayyan sebagaimana dikutip oleh Al-Sayuti mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai cara mengucapkan lafal-lafal Al-Quran disertai makna serta hukum yang terkandung di dalamnya. Sedangkan metodologi tafsir adalah sebuah ilmu yang mengajarkan kepada orang yang mempelajarinya untuk menggunakan metode tersebut dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Berikut adalah pembagian tafsir. Yang pertama adalah tafsir tahlili, ialah menafsirkan Al-Quran berdasarkan susunan ayat dan surah yang terdapat dalam mushaf. Artinya, kelebihan dari metode tafsir ini adalah ruang lingkupnya cukup luas, dapat memuat berbagai macam ide, sedangkan kelemahannya yaitu menjadikan petunjuk Al-Quran parsial, yaitu bagian-bagian. Lalu juga melahirkan penafsiran yang subjektif dan kajiannya tidak mendalam. Dan ada pula yang kedua, tafsir ijmali, yaitu adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara mengemukakan isi kandungan Al-Quran
melalui pembahasan yang bersifat umum atau global tanpa uraian, apalagi pembahasan yang panjang dan luas. Juga tidak dilakukan secara rinci. Adapun kelebihan dari metode ijmali ini adalah praktis dan mudah dipahami dan akrab dengan bahasa Al-Quran. Sementara kekurangannya menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial, terbagi tapi tidak mendalam, dan tidak ada ruang untuk mengemukakan analisis yang memadai. Dan yang ketiga adalah tafsir muqaran, berarti suatu metode atau teknik menafsirkan Al-Quran dengan cara membandingkan pendapat seorang musafir dengan musafir lainnya mengenai tafsir sejumlah ayat. Adapun kelebihannya yaitu memberikan wawasan penafsiran yang relatif lebih luas bagi para pembaca. Dari metode-metode lain, membuka pintu untuk bersikap toleran atas pendapat-pendapat yang berbeda mengenai suatu permasalahan dan mendorong seorang penafsir untuk mengkaji penafsiran-penafsiran ulama lainnya mengenai suatu ayat ataupun dalam suatu permasalahan. Adapun kekurangan dari tafsir ini adalah penafsiran dengan metode ini tidak cocok untuk pemula. Penafsirannya kurang dapat memecahkan permasalahan yang ada ataupun sedang dihadapi dan cenderung hanya melihat penafsiran-penafsiran ulama terdahulu sehingga tidak menghasilkan penafsiran-penafsiran yang baru. Lanjut, ada juga yaitu tafsir al-maudu'i, adalah tafsir yang membahas masalah Al-Quran yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayat-ayatnya, yang bisa juga disebut dengan metode tauhidi atau kesatuan, untuk kemudian melakukan penalaran atau analisis terhadap isi kandungannya serta menghubung-hubungkan antara satu dengan yang lainnya. Adapun kelebihan dari tafsir ini yaitu menghindari problem atau kelemahan metode lain, lalu menjawab tantangan zaman, lalu praktis dan sistematis, dinamis, dan kesimpulannya mudah dipahami. Kekurangannya yaitu adalah memenggal ayat Al-Quran dan membatasi pemahaman ayat. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi metode studi Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan jelas bagi para pendengar dan dapat mudah dipahami. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi saya, karena pada dasarnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.